Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26.2 setelah 1 minggu diupdate. Apakah benar ternyata masih banyak masalah? Tapi apakah benar juga baterainya justru jadi irit? Nah, gue juga pun mau sekalian share tanggapan dari teman-teman yang udah follow di Instagram gue yang memberikan informasi terkait iOS 26.2 yang digunakan di iPhone-nya. Jadi beberapa hari lalu gue sempat share seperti ini dan ya, jadi di video kali ini kita akan bahas saja langsung iOS 26.2 setelah 1 minggu diupdate. So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, kurang lebih sudah 1 minggu nih iOS 26.2 resmi dirilis ke seluruh pengguna iPhone. Dan gue juga pun udah bahas video secara full review atau resminya dari iOS 26.2 di video yang ini. Kalian bisa nonton terlebih dahulu di video tersebut karena di video tersebut sudah gue jelaskan fitur-fitur apa saja yang dihadirkan di iOS 26.2. Karena di video kali ini cenderung pembahasannya itu perihal setelah 1 minggu di update ini. Yang gue rasakan, yang teman-teman rasakan, dan bahkan sampai gue coba untuk bikin kuesioner. Makanya gue mau terima kasih ke teman-teman yang udah ngisi kuesioner gue ini. Kuesionernya seperti itu dan cukup banyak juga, tapi nanti akan gue bahas. Mungkin nggak semuanya gue bahas karena takutnya kepanjangan durasi videonya. Intinya tetap akan gue bagikan di video ini gitu. Kira-kira ya iOS 26.2 tuh gimana dan apakah wajib langsung update saat ini juga atau bisa nanti-nanti? Nah, di video ini jawabannya. Yuk, langsung aja kita mulai dari pertama, of course, perihal performance di iPhone gue pribadi. Sebenarnya gue menggunakan dua iPhone, yang dimana 17 Pro dan iPhone 15 base model. Tapi iPhone 15 base model udah gue masukin iOS 26.3 beta 1 gitu, karena gue udah bahas juga di video sebelumnya di sini. Di situ gue menggunakan iPhone 15 base model. Nah, di video ini gue akan tetap bagikan apa yang gue rasakan. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda antara 17 Pro dengan iPhone 15 secara performance-nya, tapi memang lebih smooth kayaknya di iPhone-iPhone yang baru ya. Maksudnya tuh kayak di iPhone 15 series yang ke atas lah, seperti 15, 15 Pro, 16, 16 Pro, 17, 17 Pro, dan iPhone Air gitu ya. Karena gue juga pun sudah sempat bahas iOS 26.2 di iPhone 11 pun bagaimana gitu ya di video sebelumnya. Mungkin kalian belum nonton, silahkan ditonton di video tersebut. Karena gue kasih tahu juga tuh di situ kalau misalkan iPhone 11 atau mungkin iPhone 12 juga ya, kalau performance tuh kayak nggak terlalu smooth banget, lancar, tapi kayak ada ya sedikit nge-lag-nya lah. Cuman kalau untuk di 17 Pro ini sendiri ya, secara performance baik itu penggunaan sosial media, penggunaan pekerjaan gua, ngedit foto, ngedit video, nonton film, main game juga gitu ya, rasanya tidak ada kendala sama sekali performance ya. Dan ini di 17 Pro gitu ya. Ya memang ini kan iPhone paling terbaru, jadi nggak bisa jadiin tolak ukur juga. Cuman pada intinya kalau yang gua rasakan dan gua harap juga teman-teman merasakan, untuk performance tuh baik-baik aja harusnya ya gitu. Karena di 17 Pro gue pun baik-baik aja secara performance-nya, khususnya penggunaan setiap pekerjaan gue dan sosial media ya. Jadi ini pun gue ngerasa baik-baik aja gitu ya, mau sosial media apapun yang gue gunakan, dan untuk pekerjaan gue overall semua normal-normal aja yang gue rasakan gitu untuk performance. Makanya harapan gue performance di iPhone teman-teman semua nih yang menonton di sini, khususnya yang sudah menggunakan iOS 26.2, harapan gue baik-baik aja sih gitu ya. Karena memang selain fitur-fitur baru yang ditambahkan, tapi Apple tetap memberikan perbaikan gitu ya. Makanya gue ngerasa ini jauh lebih baik aja sih daripada iOS 26.1-nya gitu ya. Dan ini untuk penggunaan sosial media sama pekerjaan gue bener-bener cukup aman banget gitu secara performance-nya. Lalu perihal baterai bagaimana? Nah, untuk di iPhone gue sendiri lagi-lagi ya, baik iPhone 15 sama 17 Pro juga merasakan hal yang normal. Belum ada yang ngerasa signifikan perubahannya, karena sometimes irit banget, sometimes gue merasa boros kalau memang lagi gue gunakan secara daily gitu ya. Maksudnya lagi gue push banget nih powernya, baik iPhone 17 Pro ini ataupun iPhone 15, terkadang ngerasa boros. Tapi lain cerita sama si 17 Pro ini, mungkin karena adanya paper chamber di dalamnya yang bikin suhu jadi tetap adem gitu ya. Baterainya aman, performance-nya aman gitu. Dan kalau gue cek activity-nya di sini baterai ya. Nah, di sini kalau gue view all battery usage kemarin nih, penggunaan kemarin, lo bisa lihat screen on time-nya atau screen aktifnya di 4 jam 31 menit, dan lo bisa lihat penggunaan gue banyak banget sosial media dan berhubungan sama pekerjaan gue gitu ya. CapCut lah, Lightroom, Canva, segala macemnya gitu ya. Bahkan di beberapa sebelum-sebelumnya ini lebih padat lagi gitu. Cuman ya kalau untuk yang hari ini kan ini masih dini hari, jadi ya memang belum terlalu aktif banget penggunaannya. Tapi intinya kemarin nih hari Jumat ini bener-bener cukup aktif banget 17 Pro gue, apalagi iPhone 15 gitu. Lebih rapi
rapat lagi penggunaannya si iPhone 15. Gitu ya. Bahkan nih kalau lu nggak percaya, di sini yang iPhone 15 base model gua, kalau gua cek ke baterai terus ke view all battery usage yang kemarin deh tuh ya, 4 jam juga rapat, dan bahkan hari sebelumnya di 7 jam tuh ya, 7 jam 58 menit sosial media segala macem. Dan lu bisa lihat di sini penggunaan terakhirnya aja 37 menit yang lalu FC Mobile nih main game gitu ya. Jadi memang untuk baterai gue masih merasa nggak ada nggak ada keluhan atau apapun itulah, bisa dikatakan ya. Maksudnya tuh kayak seperti masih normal-normal aja, belum ada keluhan apa-apa gitu. Dan kalau kita cek di sini untuk battery health gue mungkin ya masih normal karena masih di 100%, dan ini juga masih baru ya kan. Dan cycle count-nya di 73. Overall gue udah gak terlalu pikirin battery health sih, karena memang battery health itu cuman parameter kita kapan kita harus ganti baterai gitu ya. Jadi buat temen-temen yang masih khawatirkan battery health, harusnya udah gak perlu lah cuy gitu. Tapi intinya jawabannya untuk iOS 26.2 secara baterai gue belum ada keluhan sejauh ini, dan gue merasa masih normal-normal aja, belum merasa irit banget, belum merasa juga boros banget, enggak juga gitu ya. Jadi memang selalu gue ingatkan untuk baterai tuh tergantung penggunaan masing-masing, gak bisa gue generalisasi gitu baik penggunaan gue dengan kalian, karena bisa jadi beda penggunaan beda juga gitu yang dihasilkan baterainya. Bisa jadi kalian merasa boros, tapi bisa jadi gue merasa irit gitu. Oke? Dan itu yang gue rasakan di iPhone gue di iOS 26.2 gitu. Dan karena beberapa hari lalu gue sempet buat story di Instagram gue kuesioner seperti ini, jadi langsung aja gue kasih tahu tanggapan dari teman-teman yang udah ngisi kuesioner gitu. Dan thank you so much yang udah meluangkan waktu untuk memberikan tanggapannya terkait iOS 26.2 di iPhone-nya, dan juga menginformasikan iPhone yang dipakai. Jadi memang gue beberapa hari lalu membuat kuesioner seperti ini, dan ya cukup banyak juga yang memberikan tanggapan di sini. Dan ya makasih banget, tapi mohon maaf nih cuy kalau misalkan nggak semuanya gue sebutkan, karena ini banyak juga, bisa jadi khawatirnya videonya jadi terlalu kepanjangan. Kita mulai langsung aja dari yang pertama. Di sini ada Robert Kurniawan 888. Dia tidak menyebutkan sih menggunakan iPhone apa, tapi dia menginformasikan lebih irit bro. Lalu di sini juga ada akun Instagram Cocoriko, aman lancar jaya iPhone 12 series. Nice, thank you Cocoriko udah informasiin. Lalu di sini juga ada Andia Soe _ di iPhone 12 Pro sangat boros bang dan cepat panas. Jujur lebih enak di iOS 26.1. Nah, seperti gue bahas juga di iPhone 11 iOS 26.2 di video sebelumnya, memang untuk iPhone 13 ke bawah tuh kayaknya merasanya kurang gitu. Tapi ya mungkin ini karena baru update aja, dan bisa jadi ini tergantung pemakaian masing-masing juga gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada Teguh Saputra 30. Nah, nunggu ini bang, lihat dulu komen netizen baru update. Iya. Harusnya lu nonton ya Teguh Saputra video ini. Lalu selanjutnya di sini ada Kenji Satria Tama. Semenjak up iOS 26, iPhone 16 Pro Max jadi boros. Bener nggak nih teman-teman pengguna iPhone 16 Pro Max nih? Apakah bener boros atau memang tergantung pemakaian masing-masing aja? Gitu ya. Lalu lanjut di sini ada Abid Samra 22. Aman aja bang di iPhone 11. Awet tapi nggak awet juga sih. Iya, namanya juga iPhone lama cuy, iPhone 11. Ya, awet tapi nggak awet-awet juga gitu ya. Selanjutnya di sini ada akun Tibraya. Baterainya irit bang, sering bug panggilan WA, tidak berdering di iPhone 16 Pro. Nah, si akun Tibraya mengatakan baterainya irit, tapi dia ada bug di WhatsApp. Cuman sebelumnya Kenji Satria Tama mengatakan 16 Pro Max jadi boros, padahal sama-sama 16 Pro Max nih, ya kan? Kalian bisa lihat di situ perbedaannya. Itu yang gue katakan tadi sebelumnya. Kalau baterai kita nggak bisa generalisasi. Bisa jadi kalian merasa boros, tapi bisa jadi menurut orang lain irit-irit aja gitu. Tapi intinya si Tibraya di situ memberikan informasi kalau ada bug di panggilan WhatsApp. Ya mungkin itu dari WhatsApp-nya, bukan dari iOS-nya. Mungkin gitu. Coba di-update aja aplikasi WhatsApp-nya, atau di-delete dulu, backup dulu data WhatsApp-nya, delete terus install lagi aplikasi WhatsApp-nya Tibraya. Oke? Lalu di sini ada I'm Goniwe nih. iPhone 17 Pro lancar, kadang bug pada volume di galeri, nggak kedengeran ketika nonton video. Thank you Goni. Ini sering banget nih ngasih informasi nih. Thank you Goni. Ya kalau iPhone 17 Pro udah nggak usah diomongin lagi lah ya. HP-nya juga masih baru. Lalu di sini ada Gungbram 29 _ overall good.
baterai lumayan awet dan smooth iPhone 16 Pro Max. Si akun gungbram29 underscore bilang iPhone 16 Pro Max-nya tuh baterainya lumayan awet dan smooth gitu ya. Sedangkan yang tadi kalau kita cek si Kenji Satriatama bilang iPhone 16 Pro Max-nya jadi boros gitu ya. Itu lagi seperti udah gue mention di awal, kita nggak bisa generalisasi baterainya karena pasti tergantung pemakaian masing-masing gitu. Di sini lalu ada Rizky Maulana .079 iOS 26.2 aman aja di iPhone 14 Pro. Oke, thank you Rizky Maulana udah kasih informasinya. Dan ya ini cukup banyak banget yang informasin. Makasih banyak udah mau meluangkan waktu memberikan tanggapan iOS 26.2 di iPhone-nya masing-masing. Tapi mohon maaf banget gue belum bisa sebutin semuanya satu persatu karena khawatir videonya terlalu panjang. Cuman intinya makasih banyak udah kasih tahu iOS 26.2 di iPhone kalian semuanya gitu. But intinya kesimpulannya masing-masing beda hasil. Cuman berdasarkan website Apple sendiri yang mengatakan kalau kita memang harus selalu up to date sama iOS. Karena tentunya hal tersebut mendukung kinerja kita dengan iPhone kita gitu ya, dan baterai dan sistem lain-lainnya, bug dan lainnya itu memang jadi diperbaiki gitu ya. Memang Apple seperti itu memberikan informasinya, jadi memang harus selalu up to date. Cuman gua garis bawahi sedikit atau gua kasih tanda kutip sedikit, kalian boleh update sekarang, boleh juga nanti-nanti, nggak apa-apa gitu. Nggak harus hari ini juga kalian update, nggak. Kalau kalian mungkin lagi terhubung wifi atau wifi terdekat yang mungkin koneksinya stabil cepat, silakan aja diupdate. Tapi kalau misalkan mau nanti-nanti juga nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya untuk hasilnya, apakah masih banyak kendala? Sebenarnya nggak juga ya. Kalau kendala tuh kayaknya tergantung usernya masing-masing sih. Mungkin beberapa merasa kendala, mungkin juga beberapa merasa normal-normal aja gitu. Lalu apakah baterainya irit? Itu juga nggak bisa kita generalisasi karena tergantung penggunaan masing-masing iPhone tersebut. Bisa jadi hari ini irit, bisa jadi besoknya kita merasa itu boros gitu. Dan apakah wajib update sekarang? Wajib, tapi opsional lah. Kalau kalian pengen nanti-nanti update-nya, nggak apa-apa juga gitu. Cuman intinya itu hasil dari iOS 26.2 setelah 1 minggu diupdate gitu ya. Dan memang yang gue rasakan cuman itu aja, dan ya gue ngerasa semuanya normal-normal aja dan baik-baik saja gitu ya. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.